Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menyampaikan beberapa kejanggalan yang saya temukan pada transaksi pembelian genteng Kanmuri senilai 28,7 juta di Tokopedia. Sebagai penjelasan di awal agar penonton tidak bingung, pihak pembeli adalah Anita Feng menggunakan akun Royal Contractor. Pihak penjual adalah Mitra Construction. Kejanggalan yang pertama yang saya temukan adalah usia toko Mitra Construction ini baru 5 bulan. Berdiri sejak Oktober 2022, jadi toko ini relatif baru dan juga belum ada penjualan. Kejanggalan yang kedua yang saya temukan adalah pembelian genteng Anita Feng ini adalah transaksi pertama toko Mitra Construction. Jadi transaksi pembelian genteng Kanmuri senilai 28,7 juta atau 28.700.000 yang rinciannya adalah 2.870 buah genteng Kanmuri dengan harga Rp10.000. Jadi total harga adalah 28.700.000. Transaksi di tanggal 14 Februari 2023 dan ini adalah transaksi pertama toko Mitra Construction. Bisa lihat di sini, pembelian Anita Feng adalah 2.870 buah genteng dan produk terjual toko ini adalah 2.870 buah. Jadi ini matching ya. Ini sudah jelas bahwa transaksi Anita Feng ini adalah transaksi pertama toko Mitra Construction. Usia toko baru 5 bulan dan transaksi Anita Feng adalah transaksi pertama toko ini. Selanjutnya, kejanggalan yang ketiga, Anita Feng tidak pernah mengajukan komplain. Di sini bisa dibuktikan pembayaran pukul 13.19 tanggal 14 Februari. Jadi transaksi ini terjadi pada 14 Februari 2023 pukul 13.19. Ini pembayarannya. Kemudian diproses, kemudian dikirim ya. Nah, pesanan tiba pukul 19:09. Jadi pembayaran pukul 1 siang, pesanan tiba pukul 19 atau pukul 7 malam di hari yang sama. Pesanan ini diterima oleh Ibu Christine. Mungkin ini karyawan dari Ibu Anita Feng. Jadi ini yang diterima ini bukan gentengnya ya, tapi faktur atau kwitansi saja. Jadi gentengnya akan dikirim oleh toko tersebut dengan pengiriman di luar sistem Tokopedia. Makanya pihak Tokopedia menyatakan bahwa transaksi ini tidak terdapat kesalahan sistem. Tapi penjual dan pembelilah yang bertransaksi menyalahi sistem. Di sini tidak ada riwayat komplain. Dari sini, dari tanggal 14 ke tanggal 16, tidak ada riwayat komplain. Kalau pesanan ini dikomplain, berarti ada riwayatnya. Komplain ini akan tersimpan di sistem atau tersimpan di riwayat akun pembeli maupun penjual. Maupun ada dikirim ke email kita bukti komplain. Jadi kalau kita melakukan komplain, akan masuk email dari Tokopedia, akan juga masuk ke riwayat pembelian kita perihal komplain tersebut. Nah, di sini transaksi dikonfirmasi otomatis karena sudah melebihi 2 kali 24 jam. Ya, sudah lebih dari 2 hari. Karena sistem Tokopedia memberikan waktu selama 2 hari untuk pihak pembeli jika barang tidak diterima atau barang tidak sesuai. Jadi pihak Tokopedia memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk pihak pembeli melakukan komplain. Dan dalam kasus ini tidak ada riwayat komplain. Makanya transaksi selesai otomatis di tanggal
16 jam 19:10. Jadi riwayat transaksi ini diupload sendiri oleh Ibu Anita Feng. Jadi ini bukan editan atau bukan hasil rekayasa ya. Kejanggalan yang keempat, toko ini mengaku anggota Mitra Group. Ya, logonya juga sama. Kalau kita perhatikan, ini logo Mitra Group ya. Ini logo Mitra Construction. Ini logonya sama kan? Kenapa saya bilang mencatut? Karena Mitra Group ini bukanlah perusahaan konstruksi. Mitra Group ini adalah perusahaan outsourcing, penyedia tenaga kerja. Nih di sini. Penyedia jasa tenaga kerja atau labor supply. Jadi Mitra Group ini yang dicatut oleh Mitra Construction adalah perusahaan penyedia tenaga kerja atau perusahaan outsourcing yang berlokasi di Semarang. Adapun anak usahanya, Mitra Group ini punya anak usaha bernama CP Mitra Usaha Sejahtera Bersama. Ini pun beroperasi dalam bidang konveksi, bukan konstruksi. Jadi toko Mitra Construction yang di Tokopedia itu adalah perusahaan fiktif. Mencatut nama perusahaan Mitra Group yang berdomisili di Semarang. Sedangkan Mitra Construction ini berdomisili di Tangerang. Ya, menurut data di Tokopedia, toko Mitra Construction ini berdomisili di Tangerang. Selanjutnya, kejanggalan yang kelima, bahwa Ibu Anita Feng ini adalah seorang kontraktor. Tapi kenapa sangat gegabah dalam melakukan transaksi bernilai puluhan juta? Dia melakukan transaksi di toko yang belum ada riwayat penjualannya. Karena suatu perusahaan kontraktor pasti punya SOP tersendiri dalam pengadaan barang dan jasa. Dan akun pembeli ini sudah member Diamond. Jadi tidak mungkin kalau akun ini tidak paham prosedur melakukan komplain di Tokopedia. Kejanggalan yang terakhir, pihak pembeli, Ibu Anita Feng, enggan lapor polisi. Kasus ini sudah jelas kasus penipuan. Kasus penipuan adalah ranah pidana. Jadi pihak yang dirugikanlah yang harus lapor ke polisi. Adapun pihak Tokopedia berkomitmen mendukung kalau misalnya ada panggilan dari pihak berwajib atau ada data-data yang diperlukan oleh pihak berwajib, pihak Tokopedia berkomitmen mendukung atau kooperatif. Ada alasan bahwa ranah pidana ini bukan untuk mengembalikan uang. Iya betul. Tapi ranah pidana ini membuat jelas kasus ini. Jadi siapa pelakunya, apa modusnya. Jadi pihak Tokopedia menyarankan pihak pembeli untuk segera lapor polisi agar kasus ini bisa jelas. Kalau untuk pengembalian dana bisa dilakukan gugatan secara perdata. Nah nanti ketika pelakunya sudah jelas, pelakunya sudah tertangkap, nah nanti bisa diajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.